Lanjut lagi itu ada uang mie. Nah, uang mie dari hasil lapangannya ya, jadi jangan kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu hari ini. Semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 18 pinjol ini disebut OJK mulai bangkrut. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu? Apakah karena dendanya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau informasi dulu ya, beredar video di daerah Bogor yang mana ternyata gara-gara nukarkan uang, akhirnya setiap orang punya hutang hampir 2 miliar gara-gara datanya digunakan pinjol. Nah, informasi dapat dari Tribun yang mana sekelompok warga merasa memiliki hutang 2 miliar dan ditagih padahal tidak pernah memiliki pinjol. Dan setelah ditelusuri, mereka ternyata mendapatkannya pada saat mereka melakukan penukaran uang di hari raya. Nah, ini hati-hati sekali ya, karena yang modus seperti ini pasti akan terus terjadi. Ini hati-hati sekali teman-teman ya, sebenarnya menggunakan KTP itu kalau kita menukarkan uang di perbankan boleh, karena memang pada saat kita menukarkan uang receh untuk lebaran itu perbankan pasti minta KTP kita. Tapi kalau sudah lembaga keuangan lain, misalnya itu orang lainnya yang membukakan jasa tersebut dan segala macam, jangan mau. Karena apa? Orang lain tersebut tidak bisa menjamin data kita. Karena dilihat, tanpa harus menggunakan wajah kita, tanpa harus mangap kiri kanan ataupun pakai sensor apapun, ternyata masih bisa cair. Dan hampir 2 miliar hutangnya, luar biasa kan? Untungnya ketangkap dan akhirnya bisa dijebloskan ke penjara, dan mudah-mudahan hutang mereka segera terlunaskan, karena siapa juga yang mau nanggung seperti ini. Jangan dibayarkan sekalipun kalian ditagih gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman yang informasi dia galbay kayak lubang tutup lubang hampir 700 juta dan ujung-ujungnya terpaksa ya udah harus galbay. Nah, kita lihat total hutangnya 735.499.000, yang mana kalau kita lihat ini hampir semuanya adalah pinjol legal. Dan kalau bertanya kok dia bisa dapat limit besar, bisa jadi ini dia sudah lama dia gunakan dan ini rawatan, dan bisa jadi juga dia punya kolektibilitas yang bagus sehingga dapat limit besar. Tetapi ujung-ujungnya seperti ini. Itu dia teman-teman ya, jangan sampai seperti ini. Kalau kalian masih tidak percaya bahwa ada orang yang memiliki hutang lebih tinggi daripada kalian, ini buktinya. Ya, kalau kalian masih hutangnya 20 juta, 10 juta, 5 juta, kalau kalian merasa, aduh aku rasanya mau mati, jangan. Di atas langit ada langit. Intinya ada orang yang lebih susah lagi daripada kita. Tetapi sekalipun memiliki kesusahan yang lebih tinggi, ingat, kita pasti punya jalan keluar. Dan jangan lupa terus mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Itu aja kuncinya. Ya, kalau udah seperti ini jangan kalian bayarkan lagi. Stop. Pastikan akan diteror sana sini, tetapi yakinlah semakin banyak kalian sering diteror, semakin banyak sering kalian hadapinya model seperti ini, saya yakin mental kalian akan seperti baja, tidak akan lagi takut dengan apapun. Terima DC mau datang, mau diteror apapun, keluarga juga udah pasrah. Yang penting jangan pernah kembali lagi ke jalan ini. Dan ingat, kalau kalian terus-terusan mempertahankan seperti ini, kalian tidak akan pernah keluar dari namanya pinjol. Gimana teman-teman ya? Dan seperti vlog saya sebelumnya mengatakan bahwa OJK akui loh, setelah lebaran ini pinjol makin banyak digalbay. Dan ada 18 pinjol yang memang ternyata hampir bangkrut alias sudah tidak menyalurkan usahanya lagi. Dan pinjol-pinjol ini memiliki TKB 90 di atas 5%. Perlu teman-teman ketahui, galbay saat ini adalah di angka 4,38% yang hampir melampaui batas aman menurut OJK. Nah, saya ada catatkan buat kalian pinjol 18 pinjol ini yang sedang dalam masa proses kebangkrutan. Ya, kita lihat saja, kita lihat apakah tahun ini mereka bisa menjalaninya, ditambah lagi dengan denda-denda yang dikeluarkan oleh KPPU. Nah, kita akan cari tahu selanjutnya. Oke, yang pertama itu adalah dana syariah. Nah, ini memang sudah mengalami kerugian sampai triliunan, yang mana sampai sekarang OJK belum mencabut izinnya. Karena apa? OJK minta dana syariah ini benar-benar mengembalikan semua uang para lender dan mereka tidak lari begitu saja.
Lanjut lagi Acceleran, ini dari tahun 2025 emang sudah bermasalah. Sampai 2026 OJK masih menunggu itikat baik mereka. Lanjut lagi iGrow, sama halnya dengan Acceleran, sudah hampir menutup semua akses mereka untuk menyalurkan pinjaman. Lanjut lagi ada Modal Rakyat, sama juga sudah hampir mereka tidak menyalurkan usaha mereka. Kalaupun ada, biasanya dari orang-orang yang masih mempertahankan kolektibilitas mereka untuk melakukan pinjaman seterusnya. Lanjut lagi koin P2P sama dengan iGrow sudah tidak menyalurkan pinjaman lagi. SK Capital ini adalah UMKM, hampir sudah merosot dari bulan ke bulan. Saya perhatikan yang sebelumnya SK Capital ini 65% dan sekarang udah di bawah dari 65%. Lanjut lagi ada Modal. Siapa yang kemarin curhat berkali-kali dengan saya, Mbak didatangin ada modal, Mbak ada modal udah sampai ke Bandung, Mbak ada modal udah di Jakarta. Ternyata ini yang menyebabkan ada modal terus-terusan mengeluarkan desi lapangan karena TKB 90 mereka lagi hancur, yaitu sekitar 66%. Sekitar hampir 20 atau 40% orang yang menggunakan pinjol di ada modal semua galbay. Lanjut lagi itu ada Pundi, yaitu 91,28%. Ada sekitar 10% orang yang galbay di sini. Jadi jangan kaget kalau ada Pundi ada isi lapangannya, karena sudah beberapa orang info ada Pundi di wilayah Jakarta dan Jawa Timur sudah turun di isi lapangan. Lanjut lagi Ivoji sama 84%. Kemudian Vindaya, Gojek, GoPayLater, GoPinjam. Jadi kalau seandainya kalian ditagih, diteror melalui aplikasi e-commerce lain, jangan kaget karena Vindaya ini tidak pernah lolos dari 89%, terus-terusan merosot. Banyak orang galbay di sini, terutama para Gojeknya sendiri juga, dan rata-rata Vindaya ini memberikan pinjaman kepada para mitra mereka, dan mitra mereka sendiri pun sekarang sedang merosot. Inilah menyebabkan Gojek, GoPay, Vindaya belum naik statusnya. Lanjut lagi itu ada Uangmi. Nah, Uangmi dari hasil lapangannya ya, jadi jangan kaget. Karena apa? TKB 90 mereka rendah. Lebih rendah daripada GoPayLater, yaitu 86%. Lanjut lagi Kreditas ini lumayan juga ya untuk dendanya yang diberikan KPPU. Ternyata mereka ini punya orang yang gagal bayar itu sebesar 87%, lebih tinggi daripada Vindaya. Artinya orang yang gagal di Kreditas ini lebih banyak ketimbang yang ada di GoPinjam atau GoPayLater. Lanjut lagi sama kita, yaitu 89%. Sama kita ini jarang kita gunakan karena adalah UMKM. Lanjut lagi kawan cicil, sama ini 85%. Belum ada kenaikan dari bulan-bulan selanjutnya, yang artinya belum ada yang bayar satupun. Lanjut lagi itu ada Etis 32%, ini hampir sama dengan iGrow dan juga koin P2P yang sudah tidak menyalurkan pinjaman mereka lagi. Kemudian lanjut itu adalah Aktivaku 81%, kemudian EduFund pinjaman khusus untuk pendidikan 84%, dan terakhir itu adalah Papi2P Syariah 79%. Nah, beberapa pinjol-pinjol ini sudah hampir menunggu keputusan dari OJK. Karena apa? Hampir rata-rata yang saya bacakan ini dari bulan selanjutnya dan bulan sekarang itu tidak menunjukkan performa yang naik, alias makin menurun. Semakin menurun akan sulit mereka untuk semakin menaik. Dan ada beberapa pinjol-pinjol yang mengeluarkan DC lapangan tetapi belum memberikan efek yang baik bagi kelancaran TKB 90 mereka. Yang menunjukkan bahwa sekalipun ada DC, sekarang orang sudah lebih kuat mental lagi. Sekarang orang sudah siap dengan segala apapun resikonya. Karena apa? Toh resiko tertinggi hanya masuk ke dalam slik OJK dan teroran itu saja. Jadi buat yang masih galbay saat ini, terus lanjut galbay. Jangan pikirkan untuk bayar dulu, jangan pikirkan nanti malu, jangan pikirkan nanti data kan akan begini begitu. Pikirkan saja untuk hidup kalian, pikirkan dapur kalian, pikirkan ibadah kalian, dan selama kalian masih kuat mental, lanjutkan terus galbay. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi yang menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.